Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ ya. Untuk di kesempatan kali ini di Mulok TPSM ya, untuk sepeda motor kita akan sedikit membahas mengenai sistem penerangan ya, ataupun lampu ataupun aksesoris pada sepeda motor. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih. Oke, lanjut kita di materi. Nah, tujuannya apa sih dalam pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi ataupun mengenal ya pada komponen-komponen di sepeda motor, khususnya di sistem penerangan sepeda motor ya. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini terbagi menjadi tiga ya. Ada tiga macam pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi dan sistem penerangan ya. Yang kedua adalah jenis dan sistem penerangan. Yang ketiga adalah komponen sistem penerangan. Nah, ini untuk kesempatan kali ini akan tiga komponen ini yang akan kita bahas ya. Nah, fungsinya apa sih sistem penerangan itu? Ya. Jadi sebuah kendaraan itu kan apalagi ketika malam hari itu sangat memerlukan sistem penerangan ya. Bayangkan ketika motor itu tidak memiliki lampu ya, maka akan sangat berbahaya sekali. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sistem penerangan memiliki fungsi untuk membantu pengemudi mengendalikan sepeda motor pada jalan yang memiliki sedikit pencahayaan. Contoh ya, di malam hari kan biasanya redup ya, ataupun cahaya itu sangat kurang, makanya diperlukanlah sistem penerangan ataupun memudahkan pengendara untuk melihat jalan dan memudahkan pengendara lain untuk mengetahuinya. Jadi ketika lawan arah pun pengendara lain bisa mengetahui bahwa ada kendaraan. Sistem-sistem penerangan ya, ada beberapa, terbagi menjadi 4. Pertama adalah lampu kepala untuk penerangan di jalan saat malam hari ataupun ketika sudah gelap, untuk di fungsi lampu utama sendiri ya. Selanjutnya adalah lampu kotak untuk mengetahui posisi kendaraan bagi pengendara lain. Ini biasanya lampu senja ya, ataupun disebut lampu senja. Selanjutnya adalah lampu belakang, memberikan isyarat jarak kendaraan lain di belakang. Jadi ketika lampu menyala maka harus ini ya, waspada. Terus berikutnya adalah lampu panel instrumen. Nah, instrumen itu macam-macam ya. Untuk indikator bensin, untuk kecepatan. Nah, biasanya kalau gigi ya berarti ada indikator untuk percepatannya. Adapun komponen sistem penerangan itu lumayan ya, ada beberapa. Dalam sistem penerangan itu memiliki yang seperti utama adalah lampu ya biasanya. Nah, sumbernya adalah berasal dari baterai. Ini untuk tegangan DC ya. Nanti kita juga akan bicara mengenai tegangan AC dan DC ya. Untuk di pertemuan awal kita masih membahas mengenai sumber untuk tenaga untuk motor DC ya. Nanti untuk AC dan DC itu perbedaannya ada ya. Nah, kalau tadi baterai itu adalah untuk tegangan DC, alternator adalah sumber tegangan AC. Terus bedanya apa? Nah, di sini perbedaannya nanti kita jelaskan di materi berikutnya, AC dan DC. Nah, sebenarnya fungsinya hampir sama ya. Jadi dari alternator itu nanti dirubah menjadi arus DC. Itu nanti ada suatu perangkat lagi. Nah, sebenarnya untuk aki atau baterai itu adalah hanya menampung listrik dari si alternator ya. Jadi sebenarnya sumber semua tegangan itu ada di alternator ya. Nah, yang ketiga adalah regulator atau rectifier untuk mengatur agar tegangan
yang dihasilkan tidak berlebih ya, jadi menahan untuk tidak berlebih. Nah, komponen berikutnya adalah fuse ataupun sekring untuk pengaman ya. Ketika terjadi konsleting maka akan dilakukan pengaman. Nah, selanjutnya adalah kunci kontak untuk menghubungkan dan memutuskan sumber tegangan. Nah, itu adalah komponen-komponen utama dalam sistem penerangan ya. Nah, ada juga komponen lain adalah saklar ataupun lampu. Ini berfungsi untuk menghubungkan arus utama untuk mengaktifkan lampu kepala. Saklar lampu utama itu ya. Terus juga ada saklar lampu dekat dan jauh ya. Digunakan untuk penerangan ketika jauh ataupun dimmer ya. Ketika malam hari itu kan untuk jalan-jalan yang sepi, sangat sepi, biasanya kita menggunakan dimmer ataupun lampu panjang untuk memberikan tahu atau mengisyaratkan bahwa kita sedang ada di jalur perlawanan. Selanjutnya adalah kabel. Ini adalah kabel, adalah rangkaian untuk menghubungkan rangkaian kelistrikan antara listrik satu dengan listrik lainnya. Nah, itu adalah beberapa komponen. Nah, yang utama adalah bohlam lampu ya. Jadi semua aksesoris itu menggunakan lampu. Jadi dia tidak mungkin sebuah aksesoris tidak menggunakan lampu ya. Nah, itu juga nanti akan pembagiannya banyak, ada lampu filamen, lampu halogen, ada lampu LCD dan LED. Itu nanti kita coba bahas di kesempatan berikutnya, bagaimana melakukan perawatannya dan bagaimana. Nah, itu berbeda-beda ya, jadi tergantung dari lampu HD, slit beam, lampu LED, lampu halogen, dan filamen. Nah, itu adalah beberapa komponen lampu ya. Nah, nanti juga akan kita bahas trik dan tipsnya bagaimana proses penggantian lampu yang baik dan benar ya. Jangan sampai kalian membeli lampu ataupun baru membeli lampu terus dipasang dengan ataupun memasang sendiri tanpa mengetahui tata cara ataupun ilmunya, maka bisa dipastikan umur dari si umur dari si lampu tersebut tidak akan lama dikarenakan teknik dan cara penggunaannya, pemasangannya tidak betul ya. Contoh untuk lampu halogen itu, untuk proses pemasangan itu tidak boleh dilakukan dengan tangan kosong. Dalam artian harus ada pelindungnya ya, deh nggak boleh dengan tangan kosong. Nah, nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, untuk tugas seperti biasa ya, kalian absensi di kolom komentar nama dan jurusan, dan untuk pertanyaan nanti akan saya pasang di kolom deskripsi, kalian tinggal jawab di situ ya. Nah, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.